Memang itu punya siapa? Ngasih hak hidup lu, memang orang itu hidup dari dulu kok. Sudah hidup dari abad-abad sebelum ada agamamu. Ini logikamu di mana? Makanya mondok biar pintar. Tuhan pelihara. Ijen polo kak, iya bang. Ya, lucu-lucu orang ini. Selalu menolongku, menjaga. Nggak ngerti sejarah, soal-soal sejarah. Wahyu 11 kakak, 2 saksi Allah itu di Wahyu 11. Tuhan selalu kasih pencerahan kak, soalnya mereka nggak paham. Ya iya, susah. Aku, ya itu benar itu Bang Herodin, Armenia. Itu tuh bangsa Kristen itu. Hidupku yang menyangkamu, haraku. Dan lucunya mereka ini, tahu nggak sih kalian, itu tadinya 13 orang jadi banyak nguasain. Jadi lalu siapa yang disebut penjajah? Iya, kalian tuh awalnya cuman berapa orang gitu loh. Bahkan sebelum mereka memerangi, nah ini bicara sejarah, sebelum mereka memerangi bangsa-bangsa lain, ya mereka itu perang antar sesama ini, masa Rasidin, antara pasukannya Aisyah dengan pasukannya siapa, Ali. Itu loh perang apa itu, perang apa sih itu, lupa aku itu, perang Jabal, perang apa tuh, perang Tabuk apa itu segala macam itu. Jadi perang Badar, ada tiga peperangan itu. Jadi ada 3 kubu ya, kubunya Aisyah dengan kubunya Ali, kubunya siapa lagi tuh, bukan Ali juga, terus satu lagi itu sebelum kalian memerangi di luar, kalian itu udah perang duluan loh. Itu kalau mau bicara sejarahnya itu dari agama kalian tuh perang saudara dulu awalnya, baru memerangi orang Kristen. Gimana sih si paling tahu sejarah, gimana kamu ini ya? Dia menyangkanku dan pelihara nih ya. Peperangan antara Ali dan pasukan Aisyah disebut perang. Ini ada 3 ini orang ini ya, sejarah agama kalian ya. Perang Jamal ya, itu Ali bin Abi Thalib itu melawan Aisyah itu setelah peninggalnya nabi kalian. Terus nih ya, ada lagi perang Jamal, terus ada 3 peperangan ya kalau nggak salah. Ada, jadi kalian tuh harus perang Uhud ya. Nih, oh ini Abu Bakar As-Siddiq, tuh nih perang Yamamah, apalagi nih. Jadi sebelum kalian memerangi Oten ya, kalian udah berperang dulu gitu ya kan, tahu kan?
Mm-mm. Aisyah sama si Ali, terus si Ali sama si Abu Bakar As-Siddiq. Tuh, banyak. Gimana? Harusnya kalian ngerti. Begitu. Kak, itu si Giono udah minta maaf. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini lagi nih. Si Alun ini. Di hotel ya sama Yosep. Ini kalau ada mukanya boleh nih. Saya laporin ke polisi. Saya punya suami soalnya. Gak usah aneh-aneh. Ya, ini yang mukanya agak-agak sume itu nih. Si Alun ini. Ini orang lama ini. Mana muka kamu, Alun? Sini. Saya bisa laporkan, serius. Jangan memfitnah orang kamu. Sini. Kebiasaan. Serius. Spill, Bun. Oh iya. Jangan macam-macam, Bang. Saya punya abang polisi. Saya bisa iniin kamu gitu. Gak usah banyak gaya kau. Saya tinggal suruh. Kalian tahu itu Benny? Itu abang saya itu. Benny Marbun itu. Biar tahu kamu. Itu polisi. Gak usah macem-macem. Ya. Muka kau ini. Yang pernah mau bayar-bayar itu. Alun. Kurang-kurangi ya. Ini memang agak-agak lain orang memang. Menjijikkan. Udah males aku. Kotor, otaknya kotor. Ini yang pernah ke roomku itu. Jijik banget aku. Aku kalau orang-orang yang kayak gitu tuh nggak respect aku. SDM rendah. Baik. Apa Kyrie eleison itu bahasa apa Kak? Bahasa Yunani. Kyrie itu kasihanilah. Eleison itu Allah. Jadi Tuhan kasihanilah itu artinya Kyrie eleison. Kyrie Kristo eleison gitu. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah gitu. Mereka giginya kurang. Oh iya. Memang dari dulu ku penghujat. Oh, ku penghujat. Si Ridwan kamu penghujat. Jadi nggak salah kok banyak musuh. Loh, sekarang saya tanya. Nabi kamu ada banyak musuhnya kan? Betul nggak? Nabi kamu banyak musuhnya kan? Apa dia juga bisa dikategorikan penghujat? Ini? Iya, ini akun baru Pak Sirotol. Yang itu kena banned. Tetesan air mata, ku berjalan sendirian. Jadi kalau Kyrie eleison itu sebenarnya itu cuman Tuhan kasihanilah aja. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus kasihanilah itu Kyrie Kristo eleison. Nah itu. Biarkan ku berjalan sendirian. Yang minta air yang nggak ada pagan ya Bun. Ini belum bisa, baru live, baru ini, besok baru bisa multi. Jadi dia belum bisa multi. Orang tadi aja baru masuk ke roomnya Edis, minta di follow, langsung bisa live, langsung kena ban. Bapakku yang baik.
Kiri lesson. Orang mati diracun berarti banyak musuh ya kak? Iya bisa. Ada aja gebrakannya. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Absen. Ada aja nih yang nge-type ini. Pun udah tahu. Kok bisa di banned? Iya, soalnya kamu nggak nge-give. Kayak nge-give. Biar juga ini kan. Nanti juga ini sendiri, lisut sendiri. Nggak ada lawan kan, mereka nggak mau ngapa-ngapain lagi. Gitu. Apa ini? Shalom kak, Tuhan Yesus memberkati ya. Kalian juga jelek-jelekin kami. Kami orang Kristen nggak pernah jelek-jelekin kalian. Serius, kalian sendiri datang dengan narasi jelek. Jadi kami nggak perlu menjelekkan kalian. Orang Kristen tuh nggak ada yang ngejelekin kamu. Kamu aja datang tiba-tiba ngejelekin Rasul Paulus, ngejelekin Tuhan Yesus. Yang suka ngejelekin itu kalian. Kami mah enggak. Ya kamu sendiri menunjukkan kejelekanmu. Nggak perlu kami nyari-nyari. Udah berserakan di mana-mana, bro, mbak. Aduh, ngarang kau. Apa yang mau kami jelekan? Orang kejelekan kalian tersedia, terpampang nyata. Tengoklah tuh narasi kayak, yang aneh-aneh. Terus tiba-tiba kalian nanya dengan narasi jelek, gua ngejawab sakit hati. Terus playing victim, gua yang ngejelekin. Tak apa-apa kalian. Kalian sendiri yang menunjukkan kejelekan kalian. Tengoklah perilaku kalian itu. Apalagi yang udah di Trans 7. Iya, beritanya ya kan. Yang mulai dari ngerusuhin orang lagi doa novena, ada lagi yang ngerusuhin lagi retreat, mau mendirikan gereja, kalian demo. Apa itu namanya itu? Ya kalian lah itu. Mana hina nabi? Mana ada dihina nabi kamu muslimah? Hina kayak gimana? Coba tulis kayak gimana? Penasaran aku. Macam mana orang Kristen hina nabi kamu? Saya belum pernah dengar. Coba tulis apa hinaannya orang Kristen. Gak ada. Oten gak pernah ngehina. Tulis aja kalau ada. Mana berani dia nulis? Gak ada. Kok jadi Padang campur Madura? Maduro. Coba tulis yang sebelah mana yang dihina dari nabi kamu. Saya tidak pernah dengar. Mana ada kami menghina? Kalau ada tulisannya itu ya tanya si pembuat hadis, bukan kami. Kami nggak pernah. Karena ada di dalam Quran kamu dan hadis kamu, bukan artinya kami yang hina. Nggak ada. Gimana kamu? Coba tulis muslimah kalau memang ada. Tulis saja. Kita bacain. Macam mana bisa jadi? Kami ini masih waras, nggak ada kami ngehina-hina, bikin narasi-narasi palsu. Coba muslimah, sebutin. Jangan jawabannya banyak. Banyak itu bilang banyak itu nggak memfitnah itu. Kalian menghina nabi kami. Mana apa hinanya? Banyak. Jawaban apa itu? Ya kan? Coba tulislah kalau memang banyak. Sebutin satu-satu. Ya, Felix Show itu ya. Kalian kalau nonton itu podcastnya itu parah loh. Narasi tentang Tuhan Yesus itu. Udahlah bukan Kristen tapi ngomongin Kristen. Ya. Nih, tengok nih. Kenapa Paru? Udah habis duit kamu. Udah habis ngomongin Tuhan Yesus, ngomongin saya gitu. Muslimah lagi oyong.
Mereka akan dapat duit. Oh iya ya. Sana kau berak aja setelah cebok pakai air 1 sendok. Apa pula si Ridwan ini tulisannya ini? Tengoklah si tulisan si Ridwan ini. Mana ada kami menghina kamu. Memang kamu itu dari tulisannya aja menunjukkan kebotolan. Nggak nyombong. Menjelekkan diri sendiri kalian. Aduh, alah. Coba sebutin hadis riwayat Muslim 260. Masa saya yang menghina? Itu bukan, itu memang ada hadisnya. Kamu tanya penulis hadis. Jadi penulis hadis yang ngomong terus yang dituduh orang Kristen. Di mana ini masuk akalnya? Mabuk kamu. Jangan mabuk. Hadis-hadis siapa yang tulis? Bukan orang Kristen. Dari kalian sendiri, makanya saya bilang, mana ada Oten itu menghina. Lo memang ada tertulis ya, kalian sendiri yang tulis, kalian sendiri yang sakit hati. Jadi sebenarnya kitab kalian itu adalah musuh kalian. Aduh. Pesundal masuk surga Karisteng. Iya, yang bertobat itu. Kalau nggak bertobat nggak masuk. Itu maksud ayatnya. Agatha cantik banget. Abang orang ke 5 juta yang bilang. Gimana muslimah? Boleh sebutin lah. Lagian kan memang ada ayatnya, kalian tercipta dari air mani hina. Nih ayatnya ya, kita tunjukkan. Jadi kami nggak ada menghina, memang tulisannya. QS yang mengatakan manusia diciptakan dari air mani hina. Absen manusia dari setetes cairan yang dianggap hina karena keluar dari tempat kotor. Kandung kemih bercampur. Tempat kotor dan bercampur. Campur apa? Aduh. Ya, jadi jangan gitu lagi. Jangan menuduh kami menghina. Karena kami memang nggak menghina. Campur semen kak, astaga. Iya, memang udah dari sononya. Aduh, apa Agatha tercipta dari kemih? Kemih itu kencing, makanya saya bilang ini nggak masuk akal. Sperma dengan Allah kena pembatasan, susah ya di sini ya. Teman-teman tap-tap, apa gua end live lagi nih? Cepet kali langsung. Teman-teman tap-tap ya, sama absen ya. Udah kena peringatan lagi. Baru mau gue bahas gitu loh. Ya, jadi saluran kencing dengan saluran sperm itu berbeda. Nah ini makanya aku mau ketawa, ini gimana penjelasannya gitu loh. Ini mah parah banget. Tap ya teman-teman, kalau ada gift nge-gift lah. Kita harus nyogok TikTok. Absen tekan apa kak? Ini nih yang love orange nih. Kena terus aku udah 2 kali. Aku matiin dulu lah ya teman-teman ya. Ini parah ini. Sih kena ini bena terus, ini kayak sensitif gitu loh.
Apalah ini. Dan tak pernah. 17, Wahyu 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat Yohanes 10 ayat 30. Nih ya. Mana ya? Ada nih, ada ayatnya nih. Ya. Barang siapa menang, nih ya. Barang siapa menang dan akan kujadikan aku adalah Allahnya. Ada loh. Yesus itu mengatakan aku adalah Allahnya. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Ada. Kasih dong saya 1 juta. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya. Ia akan menjadi anakku. Deh, kalau di sini mah dapat mulu ayatnya. Nih, kasih tahu sama Aldo, terlalu receh kalau di tempat gua mah gampang jawabnya. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini perkataan Yesus nih. Gimana Anda? Ya itu teman-teman, Wahyu 21 ayat 7. Tunjukin aja sama mereka. Gitu. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyariin lirik, gua nggak ada liriknya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nih ya, ada yang nanya gini, botol banget. Terus lu musuhan nggak beda agama? Mau gua jadiin Kristen? Mertua gua kok dimusuhin? Mau dikristenkan lah, mau dibaptis. Oneng banget kau. Keluarga saya mau saya jadiin Kristen semua. Agak lain kau. Memang kalau pikirannya iblis kayak gitu, dikit-dikit musuhin, dikristenkan lah. Ya, itu mah misi saya. Yang di sini aja dikristenin. Ya kali dimusuhin. Langsung dikristenin saya. Bisa ya Mbak? Bisa banget. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu nyata. Naik ke Yusuf Pay. Kenapa? Mau ngonten. Butuh banget pengakuan dari gua. Kayaknya orang-orang yang hobi banget gitu jatuh cinta sama lagu ini sebelum jadi murtad. Oh, kamu dari Islam, Livinosa. Banyak yang murtad ya. Lagu menuju neraka. Memang mau ke neraka pakai lagu? Baru tahu saya. Ada ayatnya. Salve kakak Tiara. Mbak, mereka masih belum paham juga. Mereka katain kita cerdas. Apa itu? Apa ini? Mereka katain kita tidak cerdas. Nggak apa-apa Kak Daniel. Mereka mau ngomong apapun nggak masalah. Itu nggak urusan kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Romualdo Kristen bukan, dia Nasrani, bukan Kristen itu. Kalau dia Kristen, gerejanya di mana? Coba, kalau dia Kristen apa gerejanya? Nama gerejanya apa? Nama gerejanya gereja Nasrani kok. GSI apa? Ya, GNI. Orang gereja Nasrani kok. Ngarang-ngarang kok. Sejak kapan dia Kristen? Percaya kali kau. Aduh. Bukan Kristen Mesianik juga, bukan. Tanya gerejanya di mana? Kalau gerejanya baru-baru ya.
Gue masih lebih percaya gereja yang dibawa Martin Luther daripada gereja yang dia nggak jelas gitu. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, banyak ngaku-ngaku gereja, tapi ada juga gereja satanik. Jangan-jangan dia gereja satanik. Ya. Don't worry, putar aja lagunya. Di saatku, orang gak jelas gitu kok, gerejanya di mana juga. Kuasamu, dia gereja Sakatonik. Oh iya kah? Baru tahu aku. Teman-teman jangan lupa absen itu yang di atas lop oren ya. Di saatku tak berdaya. Ada film bagus judulnya The Dragon Prophecy. Sejarah Alkitab ternyata benar. Kalau film itu bukan bagian dari sejarah ya Theodor. Itu satu hal yang harus kamu tahu. Jadi jangan kamu itu terbuai sama film. Iman Kristen itu bukan berdasarkan film-film yang ditayangkan itu. Iman orang Kristen itu adalah iman yang diberitakan melalui rasul. Gitu sih saran aku. Dokumenter juga kan banyak yang diedit. Belum tentu itu ini dari sejarah yang benar gitu. Saya menonton live kamu 100 menit. Thank you. Di saatku. Memang beda dengan kita Kak, bahasa Aramaik. Apa? Dia itu kan bawa kitab Pesita. Kitab Pesita itu kamu tahu nggak? Itu kitab berbahasa Yunani diterjemahkan ke Ibrani. Terus dia mau menerjemahkan lagi dari Ibrani ke Indonesia. Ya salah, yang kalau mau menerjemahkan itu dari Yunani ke Ibrani. Dari Yunani ke Indonesia. Makanya itu botol kali ya. Si Aldo, orang dia dulu pernah masuk ke roomku, dia bilang apa? Manusia itu dari ikan salmon. Iya, dia pernah narasinya gitu. Dia tuh agak-agak gesrek. Si Aldo itu dulu banget itu 3 tahun yang lalu. Memang agak-agak gesrek itu. Udah nggak jelas itu. Ngaku sebagai ada undian tuh Agatha dari Aldo ke room Yusuf PI. Maaf, saya tidak suka undian. Kalau kamu mau undian pergi aja. Sorry ya, room saya ini ada harga dirinya saya. Udahlah undiannya cuman 1 juta. Ih, geli banget gua. Kalau ratusan juta baru gue mau. Ini cuma 1 juta doang. Ih, males. Ya kali lu nawarin recehan sama gue. Bantah dong, ngebantah. Lu request tadi. Nengok muka yang itu serem lu. Dan ku segala Tuhan persembahanku. NKRI mana ini? Nggak tahu gua. Seumur hidupku. Ini kalian seriusan mau war di bawah? Bersembah. Nih ya. Ada yang nanya, Yesus nyuruh ke gereja apa ke sinagoga? Oh bukan. Gereja itu kami. Yesus itu nyuruh kami untuk ekaristi. Bukan nyuruh ke gereja, nyuruh ekaristi. Gereja itu kami. Jadi Yesus itu nyuruh kami berkumpul untuk ekaristi. Itu perintah Yesus. Ya ini Tuhan permohonanku. Yesus tidak pernah masuk gereja. Orang gereja saya kok. Darah dan tubuh Kristus itu sudah masuk melalui ekaristi. Kami sudah di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Ekaristi itu apakah? Kurban. Ekaristi itu kurban.
pakailah hidupku sebagai Allah. Kayaknya gue ngantuk, say. Besok gue udah bisa ini ya. Kakak Katolik ya? Iya, Katolik Ortodoks. Bun, Bible Oten di kepala saya. Oh, kamu junjung di sini. Kalau cuman Bible di kepala saya kayak gini mah biasa aja, kayak tukang kue be aja saya. Bible di kepala saya begini. Tetep nggak menunjukkan lu pinter. Cuman gitu doang. Bible di kepala, begitu dong. Ini apa sih pertanyaannya? Ortodok makan babi nggak? Apaan sih? Nggak nyambung. Ortodok makan babi? Masa agama makan babi? Jadi otakmu Ortodoks itu jalan lurus. Dogma yang lurus, masa dogma yang lurus makan babi nggak? Agak lain kau. Entah apa pertanyaan. Ajaran lurus makan babi nggak? Entahlah. Nggak ngerti aku bahasanya. Salam Bang Ray. Sejak kapan agama makan babi? Nah makanya aku nggak tahu. Jemaatnya makanlah. Orang diperintahkan Yesus makan babi kok. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Masa kami nggak makan? Makan dong. Yesus sembah. Salam juga Saskia. Neraka tempatmu nenek. Ya, saya lebih suka ke neraka daripada di sorgamu. Gak mau saya masuk sorgamu, Cin. Serius, masih mending di nerakamu kulihat daripada sorgamu, asli. Bagi wanita itu sangat tidak ramah. Tidak wanita friendly itu sorgamu. Geli. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Berat hukum Taurat nggak ditaati dong Kak? Hukum Taurat ditaati. Justru kami kalau makan babi itu mentaati Taurat. Lu gimana kamu? Taurat itu ditaati. Kalau kami nggak makan babi, kami melanggar Taurat. Karena babi itu hanya haram untuk Israel. Sementara kami bukan Israel, ya kami makan babi lah. Lu gimana bahasa Indonesia kau? Haram bagi Israel. Kalau kami haramkan juga, kami nggak mentaati Taurat. Itu khusus untuk orang Israel. Ngarang. Coba, harus 2 hari 2 malam ini. Gua ajarin ini secara logika. Di dalam hukum Taurat, bangsa Israel itu haram makan babi. Bangsa Israel haram makan babi. Berarti yang di luar Israel makan babi dong. Itu hukum. Kalau kami nggak makan babi, kami melanggar hukum Taurat. Botol. Nggak nyambung. Gimana kalau iyalah. Memang betul lah. Sama kayak kau pengikut Muhammad. Pengikut Allah ya pengikut Muhammad. Pengikut Yesus ya pengikut Paulus dong. Gimana sih? Kalau kami nggak ngikutin Rasul Paulus, kami nggak jadi pengikut Yesus. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu.
ada. Yesus nggak pernah kenal Paulus. Rasul Paulus itu ketemu sama Yesus. Gimana nggak kenal, satu kampung? Nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal. Sama-sama orang Israel, sama-sama di bait Allah. Gimana dikatakan nggak kenal? Saya pengikut Nabi Bulca, astagfirullah. Salam Kak Weci. Nangis pun semua telah terjadi. Mau saya laporkan kamu ke polisi? Saya punya suami nih. Ada nggak muka kamu, Gio? Nih saya cek ya muka kamu. Saya bisa laporkan loh kamu. Seriusan. Saya punya suami soalnya. Sebelum gosip kalian itu beredar, saya udah punya suami. Jadi kurang-kurangi mulut kamu. Saya laporkan kamu ke polisi. Tunggu ya. Saya bisa cari. Tunggu. Namanya Jangan mulut kamu tuh jangan ini nyebar fitnah, kurang ajar. Saya nggak expose perkawinan saya, bukan artinya saya nggak punya suami. Saya dapet ini. Saya laporkan loh kamu. Macem-macem kamu. Kurang ajar kamu. Didiemin kok. Lagian kalau memang demikian, mana buktinya gitu loh. Mana nih, namanya Gio ya? Gue cari loh. Hati-hati, nah ada mukanya nih. Oh jangan macam-macam. Kamu mencemarkan nama baik. Nih ada suami saya di sini. Suami saya dengerin ini. Kamu kira enteng-enteng bikin-bikin gosip? Hati-hati kamu. Udah banyak undang-undang sekarang. Kok kebiasaan mulutnya didiemin? Gak lucu bercandanya. Ya saya laporkan kamu. Saya sah secara negara. Kok mulutnya kurang ajar? Udah gak ada bukti, gak ada saksi. Nih muka kau. Gak usah kau pakai masker ini. Udahlah muka kau kayak gini. Apa ini? Di mana kamu? Tukang jual furniture. Daerah mana kamu? Hah? Cah Malang Selatan. Toko mebel. Oh, jangan kayak gitu. Kok kurang ajar. Gak usah aneh-aneh kau. Masih ini. Nih muka kamu. Saya dari kemarin ini diemin. Kok kalian se-on ini gitu? Gak usah on. Narasi orang gak ada saksi, gak ada bukti. Satu bukti pun gak ada, saksi pun gak ada. Saya seret kalian ke penjara loh. Serius. Kurang-kurangi mulut kamu itu. Kok jadi tukang ini sih? Tandai bun, iyalah. Siapa aja nih yang pakai akun asli ya? Bisa saya laporkan loh. Tinggal nunggu aja kalian ini. Dasar kurang ajar. Orang punya suami kok diiniin. Didiemin makin jadi. Gak boleh kayak gitu kalian. Entah siapa yang narasikan jelek kayak gitu kok. Jangan jadi tukang fitnah ya. Malu-maluin kamu tuh. Jijik banget aku. Kan udah tua-tua gitu loh. Maruk kamu. Nanti aku suruh itu Benny tuh. Ada, aku nggak turun tangan, tapi itu Benny yang ada di Indonesia itu bisa saya suruh kalau saya mau. Sotoy kamu. Odol kamu. Nah, tukang fitnah jadi prestasi mereka, iya makanya. Melimpah sandai. Orang-orang aja udah pada tahu kok suami gua, tiba-tiba lu di kesini bawa narasi oon. Saya nikahnya dari tahun kemarin. Kurang-kurangin ya. Dia udah pergi, dia udah ketakutan. Posisi di mana kak? Mau ngapain kamu? Mau tahu posisi saya? Alam Maha
Kak, apa benar masyarakat di Antioquia pernah dimusnahkan oleh pengikut Muhammad? Antioquia itu Turki sekarang. Itu, ya iyalah, itulah waktu mereka menguasai itu. Waktu mereka menguasai Konstantinopel. Memang mereka yang menjajah Antioquia. Karena Antioquia itu pusat kekristenan awalnya. Na, na, na. Tragedi Lina Wijaya bisa dicontohkan langsung. Yang aneh-aneh apa itu? Nggak tahu, aku nggak kenal aku siapa Lina Wijaya. Nggak ada urusan. Abadi burung di udara. Nabi Elia dan Henok mana tuh? Ku baca akan turun ke dunia lagi, Kak. Iya, Kak. Kakak bisa baca di Wahyu 13 tuh, 2 saksi Allah. Dan mereka nanti akan meninggal waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Elia dan Henok itu akan datang menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hari penghakiman. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Siapa bilang kalian malah diberikan hak hidup kok sama pasukan muslim? Loh, Antioquia itu kerajaan Kristen. Berarti kalian itu kan menjajah. Itu kan tanahnya orang Kristen. Ngasih hak hidup gimana orang kami duluan ada dibandingin kalian? Gimana ceritanya? Orang Arab, pasukan Arab ngasih hak hidup sama orang Antioquia, itu tempat dia. Artinya apa? Menjajah. Gimana sih logikamu, Dek? Ngasih hak hidup. Emang itu tanah-tanah siapa? Tanah kerajaan Kristen itu. Bukannya tanah orang Arab. Artinya apa? Artinya kalian menjajah. Gimana sih? Ya, Tuhan berkati juga. Gimana sih kalian, logikanya kemana? Gak ngerti sejarah, kamu yang gak ngerti sejarah Donjo. Gimana sih kau? Yang gak ngerti sejarah ya kau lah.